dengan Bu Fatin. Nah, Bu Fatin di sini mengajar TIK seperti kemarin ya. Oke. Nah, kelas 6 ini anak-anak akan mengulang lagi pelajaran kelas 5. Oke, tapi nanti ada tambahnya sedikit ya. Oke, yuk. Sekarang kita langsung bahas tentang X lagi ya. Kita ingat-ingat lagi dulu anak-anak kelas 5 pernah belajar Excel tentang apa saja dan nanti ada sedikit tambahan. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas dulu apa ya itu TIK? Ada yang sudah tahu apa itu TIK? Nah, TIK yaitu Teknologi Informasi dan Komputer anak-anak. Nah, nanti di kelas 5 kalian akan lebih banyak belajar tentang teknologi informasi dan komputer. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian akan mengenal Microsoft Excel. Ada yang sudah pernah menggunakan Microsoft Excel? Wah, yang sudah pernah, kita ulang lagi ya. Oke. Lalu, teknologi informasi dan komputer itu apa ya? Oke, teknologi informasi dan komputer adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, menyediakan telekomunikasi, dan internet berbasis komputer. Semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi. TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses informasi, dan belajar dari situs internet anak-anak. Oke, nah apalagi di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa langsung bertatap muka ya. Nah, jadi teknologi informasi atau TIK itu sangat penting di era seperti sekarang ini. Nah, anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Lalu, apa ya yang disebut dengan Microsoft Excel? Oke, Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Nah, Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia di dalam platform Windows, tapi Microsoft Excel juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Oke, kita lanjut lagi ya. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom, tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Nah, ternyata di Microsoft Excel itu ada beberapa jumlah sel. Nah, jumlah sel itu terdiri dari dua, jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, ternyata dibatasi ya untuk jumlah barisnya dan jumlah kolomnya. Oke, batasnya itu berapa ya anak-anak? Ada yang sudah tahu? Oke, batasnya yaitu 1.048.576 baris dan 16.384 kolom atau 17.199.869.184 sel anak-anak. Wah, banyak sekali ya ternyata ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu untuk Microsoft Excel sendiri itu apa ya anak-anak?
Oke, Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang disediakan oleh OS Windows. OS itu apa ya? OS itu operating system. Program pengolah angka dapat membantu melakukan perhitungan panjang. Nah, program pengolah angka juga dapat membantu kita untuk menghitung dengan cepat, dengan rapi, dan dengan teliti. Lalu, kelebihan Microsoft Excel itu apa ya? Oke, kita bahas ya. Kelebihannya yaitu sebagai program pengolah angka terpopuler, Microsoft Excel mempunyai banyak kelebihan dan beberapa kekurangan. Untuk penggunaan tertentu, beberapa kelebihannya yaitu yang pertama, user interface yang mudah dipahami, kompatibel dengan berbagai platform atau sistem operasi anak-anak. Nah, lalu yang ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Yang keempat, tersedia lisensi dalam versi grosir. Yang kelima, mempunyai ekstensi .xls terpopuler untuk software spreadsheet. Dapat membaca ekstensi standar spreadsheet atau .csv. Yang selanjutnya yaitu fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Yang selanjutnya, spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. Nah, selanjutnya, resource RAM dan memori kecil dibanding program sejenis. Oke, lalu selanjutnya yaitu digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Nah, untuk yang ini Ibu berikan contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu guru sedang mengolah nilai. Nah, itu biasanya Bapak Ibu guru juga menggunakan apa anak? Menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah dan agar nilai kalian itu lebih rapi, lebih terperinci, dan itu lebih mudah dipahami. Oke. Nah, selanjutnya yaitu untuk mendukung visual basic. Yang terakhir yaitu menyediakan fitur research pad untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Oke. Nah, ternyata selain ada beberapa kelebihannya yang banyak tadi, ternyata ada kekurangannya juga anak-anak. Kekurangannya itu apa ya? Kekurangannya yaitu yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Yang kedua, jumlah selnya juga terbatas ya tadi ya. Nggak bisa langsung banyak sekalian, nggak bisa. Oke, yang terakhir yaitu add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic, tidak powerful dibandingkan software sejenis. Contohnya yaitu MATLAB dan SAS. MATLAB dan SAS itu apa, Bu? Nah, itu program untuk memprogram software komputer. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, fungsi Microsoft Excel apa ya? Oke, kita bahas ya. Tadi kalian sudah tahu kelebihannya, lalu sudah tahu kekurangannya. Sekarang kalian harus tahu juga tentang fungsi Microsoft Excel. Untuk apa sih Microsoft Excel itu? Oke, Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Yang kedua, membuat catatan kekurangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, nilai juga bisa. Oke, yang keempat yaitu melakukan analisis dan riset harga. Yang kelima, melakukan perhitungan statistika. Nah, selanjutnya membantu berbagai
sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Selanjutnya membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Oke. Lalu selanjutnya konversi mata uang juga bisa. Untuk membuat grafik persamaan matematika juga bisa. Lalu untuk apa lagi ya? Untuk membuat program Excel dengan Visual Basic. Nah, selanjutnya melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian anak-anak. Lalu untuk sarana pembelajaran komputer dan logika. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagiannya. Bagian-bagian Microsoft Excel ada apa aja ya? Oke. Nah, coba lihat di layar HP kalian. Di situ sudah ada apa? Office button, ada nama box atau nama file. Oke, biasanya nama box itu kalau belum disimpan atau di-save, itu belum ada namanya. Namanya masih box 1. Oke. Nah, untuk yang baris itu mana ya? Baris itu kalau baris itu biasanya identik dengan angka anak-anak. Ya, yang sebelah kiri kalian itu kan ada angka tuh 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, itu namanya baris. Kita sebut apa? Baris ya. Oke. Nah, kalau yang ABCD itu apa, Bu? ABCD dan seterusnya itu disebut apa? Itu disebut kolom. Oke, disebut apa tadi yang ABC? Atau huruf disebut kolom. Simbolnya kalau kolom huruf, kalau baris angka. Oke. Kalau yang kotak-kotak itu bawahnya ABC sama sampingnya angka itu apa, Bu? Itu namanya sel. Namanya apa? Namanya sel. Oke. Nah, untuk yang di atasnya ABCD itu apa, Bu? Ada kolom-kolom itu, Bu. Nah, itu namanya formula bar. Nanti kalau kalian mau menuliskan rumus, misalnya rumus penjumlahan, rumus perkalian, rumus pembagian, nah itu nanti dituliskan di situ ya. Oke. Tapi kalau kalian mau menuliskan rumus, harus diingat jangan sampai lupa. Di depan rumus harus menggunakan tanda sama dengan. Oke, jangan sampai lupa ya. Kalau kalian lupa tidak menuliskan sama dengan, nanti fungsinya tidak akan berjalan. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada penggulung atau roll. Nah, kalau kalian misalnya menuliskan data itu lebih dari M, N, O, P, Q sampai seterusnya sampai Z. Nah, itu dia kamu tarik ke kanan. Nah, dia langsung bisa mengikuti. Oke, nanti sampai M, N, O, P, Q. Nah, itu kelihatan semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke penjelasan bagian-bagian Microsoft Excel anak-anak. Oke. Nah, apa aja ya bagian-bagian dari Microsoft Excel tadi? Nah, untuk kolom dalam Microsoft Excel dilambangkan apa tadi? Ada yang masih ingat? Nah, benar. Tadi dilambangkan dengan huruf. Hurufnya apa? A, B, C, dan seterusnya. Oke. Kalau baris tadi dilambangkan dengan apa ya tadi ya? Ada yang masih ingat? Nah, benar, dilambangkan dengan angka. Nah, untuk area potong antar baris dan kolom dapat kita sebut dengan sel anak-anak. Nah, tadi udah tahu ya yang sel itu mana? Oke. Nah, beberapa kumpulan dari sel tadi dapat kita sebut dengan range. Oke. Nah, Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh, coba perhatikan. Kalau misalnya Ibu bikin soal sel A2. Artinya apa ya anak-anak? Ada yang sudah tahu? Oke, artinya yaitu kolom A baris kedua. Kolom berapa? Kolom A baris kedua. Karena yang A tadi itu lambangnya atau simbolnya kolom. Dan yang 2 tadi simbolnya
baris. Nah, sekarang kalau Ibu bilang atau ada soal bilang sel A10, artinya kolom A baris ke-10. Betul. Sip. Oke. Nah, lalu bagaimana jika Ibu menuliskan C5? Apa artinya? Nah, benar, kolom C baris ke-5. Nah, mudah-mudahan anak-anak sudah paham apa itu bedanya kolom dan baris. Nah, bedanya kolom tadi dilambangkan dengan apa dan baris tadi dilambangkan dengan apa. Nah, sekarang kalau Ibu menuliskan range dalam kurung A1.2 A10. Artinya apa ya anak-anak? Oke, artinya yaitu sel A1 sampai dengan A10. Nah, dari apa? Dari sel A1 sampai dengan A10. Range tadi apa range tadi? Range tadi sekumpulan dari beberapa sel. Jadi, kalau ada soal bilang range A1 sampai A10, nah nanti kalian milihnya artinya yaitu sel A1 sampai dengan A10. Besok di dalam soal Ibu menuliskan range dalam kurung A1.2 C10. Coba, itu artinya apa? Nah, artinya sel A1 sampai dengan C10. Itu bisa seperti itu. Oke, yuk lanjut lagi. Untuk simbol-simbol khusus Microsoft Excel, yaitu seperti kemarin ya anak-anak, yang kelas 5 kemarin itu ada penjumlahan. Kalau kalian masih ingat penjumlahan, dia menggunakan tanda plus. Untuk pengurangan dia menggunakan tanda minus. Untuk perkalian kalian menggunakan tanda bintang. Oke, untuk pembagian tandanya garis miring. Oke. Nah, di kelas 6 ini ada tambahnya anak-anak. Tambahnya yaitu if. If itu apa ya? If itu pernyataan anak-anak. Jika. If, jika. Oke, syaratnya yaitu pernyataan, titik koma, jawaban pertama, titik koma, jawaban kedua. Nah, masih bingung ya? Oke, nanti kita praktekkan bersama ya. Untuk fungsi pernyataan atau if. Fungsi pernyataan biasanya menggunakan if. Misal, jika nilai ujian Roni itu 50, dia dinyatakan tidak lulus, tapi jika nilai Roni di atas 50, dia dinyatakan lulus. Itu namanya pernyataan anak-anak. Pernyataannya tadi apa? Misal, jika nilai ujian Roni 50, dia dinyatakan tidak lulus. Berarti kalau misalnya nilainya Roni itu di bawah 50, dia lulus nggak? Kalau misalnya di bawah 50, dia lulus nggak? Enggak ya? Oke, jadi batasnya itu 50 ke atas. 51, 52, 53, dan seterusnya dia lulus. Tapi kalau 50, mulai dari 50 ke bawah, dia dinyatakan tidak lulus. Maka rumusnya bagaimana anak-anak? Nah, betul. Rumusnya yaitu sama dengan, tadi harus menggunakan sama dengan if dalam kurung C4 lebih dari 50, pernyataan pertama atau jawaban pertama yaitu lulus. Oke, lulusnya dikasih tanda petik ya. Oke, lalu dikasih titik koma lagi, dikasih petik lagi, tidak lulus. Berarti itu artinya apa? Bisa diartikan sama dengan jika yang ada di kolom C4 nilainya sama dengan 50, berarti dia dinyatakan
Pernyataan pertama jika lebih dari 50 dia jawabannya lulus. Tapi kalau jawaban kedua di bawah 50 atau nilainya C4 itu di bawah 50 dia dinyatakan tidak lulus. Betul. Oke. Nah, kalau yang belum paham, sekarang kita praktekkan ya. Oke, yuk kita praktekkan bersama. Kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Setelah aplikasi Excel-nya terbuka, kita pilih New File. Oke, setelah terbuka, kita tulis nama barangnya dulu. Kita tulis nama barangnya terlebih dahulu. Setelah nama barang, kita panjangkan ya nama barangnya. Oke, lalu kita tulis jumlahnya. Jumlah barang yang dibeli berapa. Lalu harga satuannya berapa nanti ditulis juga. Kalau anak-anak masih ingat, dulu waktu kelas 5, anak-anak juga pernah belajar Excel tentang penjumlahan. Oke, lalu kita tulis totalnya, total belanjaannya berapa. Lalu nanti di akhir kita akan jumlahkan semuanya. Kita tulis penghapus, lalu kita tulis pensil. Setelah itu kita tulis rautan. Lalu kita tulis ballpoint. Untuk penghapusnya jumlahnya 2, untuk pensilnya jumlahnya 3, rautannya 3, ballpointnya 4. Sekarang kita tulis untuk harga satuannya. Harga satu penghapusnya 1.000. Harga untuk pensilnya 2.500. Lalu untuk rautannya 1.000. Untuk ballpointnya berapa? 1.500. Lalu caranya gimana? Kita kalikan. Oke, anak-anak pasti masih ingat ya. Nah, sebelum meneruskan rumus, kita harus menggunakan apa? Menggunakan sama dengan. Nah, lalu kita klik B2, tanda bintang C2, lalu sama dengan lagi B3 kali C3, lalu sama dengan B4 dikali C4, selanjutnya sama dengan B5 tanda bintang atau dikali C5. Nah, alhamdulillah anak-anak mudah-mudahan sudah paham semua karena kita hanya mengulangi saja. Nah, untuk total belanjaannya, caranya gimana, Bu? Menghitung total belanjaannya. Kita menggunakan sum atau penjumlahan. Oke, sum sama dengan sum kurung buka D2 sampai D5 kurung tutup. Nah, hasilnya 18.500. Oke, sekarang untuk penjumlahannya ya. Untuk penjumlahannya sama dengan D3 ditambah D5. Hasilnya 13.500. Oke, sekarang pengurangan. Pengurangan pakai minus ya. Nah, D3 dikurangi dengan D2. Jumlahnya berapa? 5.500. Nah, sekarang pembagian anak-anak.
Pembagiannya pakai garis miring. Sama dengan D5 garis miring atau dibagi B2. Jumlahnya berapa? 3.000. Nah, sekarang kalau mau memberikan garis bagaimana ya? Oke, cara memberikan garis yaitu klik bottom border, lalu klik all border. Oke. Sekarang untuk merge and center. Nah, menjadikan satu, yaitu merge and center, lalu diklik aja, nanti sudah jadi satu. Oke, setelah sudah selesai kita simpan, klik file lalu save as. Setelah itu kita klik browser. Oke, kita pilih dulu mau disimpan di mana. Setelah itu kalian kasih nama. Di sini Ibu contohkan namanya Fatina 5A TIK 1. Oke, lalu di save. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini ada tambahannya lagi, yaitu fungsi apa tadi? Fungsi pernyataan. Kita tulis dulu nama, kelas, lalu nilai akhir. Oke, kita tulis dulu namanya Dinda Firhana Fitri Tropika. Lalu Bagus Hadika. Lalu kita tulis lagi namanya Panji Setianto. Kelasnya kelas berapa? Kelas 6. Bu, misalkan kelas 6, kelas 6A, kelas 6C, kelas 6B. Dan kelas 6D. Oke. Nah, untuk jumlah akhirnya berapa? Yuk, kira-kira kita tentukan ya. Untuk jumlah akhirnya yaitu 60, 78, 50, dan 80. Lalu apalagi ya yang ditulis di situ? Yang ditulis yaitu keterangan. Nah, di keterangan ini nanti kita tuliskan fungsi apa tadi? If kurung buka jika C2 lebih dari 60, pernyataan pertama atau jawaban pertama yaitu lulus. Berarti kalau 60 lulus nggak? Nggak lulus ya. Oke. Pernyataan atau jawaban kedua, jawaban keduanya apa? Tidak lulus. Ayo jawabannya apa berarti? Yang 60? 60 berarti tidak lulus, betul, karena
di atas 60 dia dinyatakan lulus. Tapi kalau di bawah dia dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk menyimpannya sama seperti tadi ya. Kita klik file lalu save as. Oke, lalu kita namai Fatina 6A TIK 1. Nah, anak-anak, ternyata nggak kerasa ya kita udah bahas tentang Excel, bahas kembali, ingat kembali yang pernah kalian pelajari waktu dulu kelas 5. Kita ingat-ingat lagi, kita ulang lagi, dan ada tambahnya. Tambahnya tadi apa? Tambahnya tadi pernyataan atau if. Oke. Nah, sekarang tadi juga udah Ibu contohkan ya. Kita udah contohkan bersama-sama. Nah, sekarang untuk tugasnya yaitu silahkan kalian buka buku TIK-nya halaman 9. Lalu silahkan kalian kerjakan. Setelah sudah kalian kerjakan, silahkan kalian kirim ke emailnya Bu Fatin. Oke, alamatnya apa? faya.fatina@gmail.com. Atau kalian bisa melihat di PPT yang sudah Ibu berikan. Oke, nah untuk formatnya apa anak-anak? Formatnya nama kelas TIK 1. Contoh, Fatina kelas 6A TIK 1. Jangan lupa formatnya ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar apa aja ya? Sudah belajar tentang Microsoft Excel, sudah belajar tentang TIK, oke, tentang simbol-simbolnya juga, tentang kelebihannya Microsoft Excel dan kekurangannya juga. Nah, sekian dulu pertemuan hari ini. Sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Karena masih di masa pandemi, anak-anak jangan lupa selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan dijaga jaraknya ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.